ini saya memang di bidang pendidikan. Dan usaha ini bergerak di bidang apa saja dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh bimbel ini? Kami memang konsennya itu di pendidikan, jadi mulai dari jenjang SD sampai SMP untuk level pelajaran dan untuk jenjang SMA serta persiapan ke masuk perguruan tinggi ataupun ikatan dinas. Jadi kami persiapkan di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dari usaha ini? Apa bisa dibandingkan dengan yang lain? Oke, yang pertama kami sudah berdiri sejak tahun 2007, jadi sudah sangat mencetak beberapa generasi untuk bidang pendidikan. Kemudian selain kami hanya memang tutor-tutor kami adalah tutor-tutor profesional yang memang sudah sangat concern di bidangnya. Selain itu juga kami tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran saja, tapi juga kami membuka memberikan bimbingan, memberikan layanan untuk konsultasi seperti pemilihan akan jurusan, kemudian untuk masuk kuliah gitu, bimbingan untuk itu. Kemudian selain itu juga kami juga akan memberikan layanan sampai dengan kami mendaftarkan segala prosesnya, kemudian untuk pemilihan jurusan di kuliah, universitas mana, kami akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada adik-adik, terutama yang SMA itu biasanya kan kebingungan ya memilihkan jurusan, kemudian masih belum menentukan saya cocoknya itu kemana gitu. Jadi kami memberikan layanan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar belajar mengajar saja, tidak gitu, tapi kami sampai memberikan, sampai misalkan yang kelas 10 akan ke kelas 11, kami akan memberikan layanan pemilihan sekiranya akan kuliah nanti di jurusan apa, maka akan cocok mengambil pelajaran-pelajaran apa saja sesuai dengan kurikulum sekarang itu. Kami membuka layanan sampai ke situ. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa kendala atau kekurangan yang sering dialami di bimbel ini? Yang pertama, kami sering ketemu dengan permasalahan anak-anak yang memang tidak serius dengan belajar. Jadi bimbel hanya dijadikan batu loncatan untuk dia keluar rumah saja, tapi nggak sampai ke bimbel. Yang satu. Kemudian yang kedua, kami menemukan memang permasalahan anak-anak, terutama memang di anak-anak adalah yang kadang dia datang sudah dengan permasalahan yang sangat kompleks di sekolah, maka di sini harus kami mencari solusinya. Misalkan contohnya dia tidak suka pelajaran matematika atau dia tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Jadi dia sudah punya momok dengan ketidaksukaan ini, tapi dia ngikut les. Sementara di sekolah itu tidak ngapa-ngapain juga. Gitu. Jadi kami menemukan itu. Jadi bagaimana caranya kami memberikan motivasi pentingnya kamu ngambil pelajaran ini, itu kami memberikan pertimbangan. Seperti itu, kurang lebih permasalahannya yang paling rata-rata kami temui itu ada di situ. Dan satu lagi adalah ketika akan kuliah, pemilihan jurusan itu yang paling sering kami ketemu gitu. Untuk yang lain-lainnya tidak terlalu ya. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya, bagaimana suka dan duka dalam membangun usaha ini? Suka dukanya banyak sekali gitu kan, terutama kita juga menarik perhatian karena kami kan dalam menjual jasa. Sekarang juga kan banyak menjamur di mana-mana, dari yang memang membuka lembaga izin secara resmi, kami berizinkan dengan Dikbud. Kemudian bagaimana strategi kami untuk menarik perhatian siswa, kemudian setelah siswa ada di sini bagaimana mereka nyaman dan bertahan untuk belajar di sini. Artinya kami punya siswa itu dari jenjang dia lesnya dari SMP sampai dengan SMA gitu. Jadi tetap berturut-turut, kadang SMP 6 tahun, kadang dari SD juga. Dia bagaimana dia tetap stay, itu artinya kami membangun kepercayaan, kami memberikan kualitas yang baik, yang nyata juga. Bagaimana juga anak-anak ini memiliki prestasi di sekolah sehingga itu menjadi daya jual kami. Baik, pertanyaan yang terakhir,
apakah dalam usaha ini pernah menggunakan bahasa Inggris, misalnya full Inggris? Dalam usaha Kalau full Inggris di dalam pelajaran bahasa Inggris sudah pasti, karena siswa kita juga beragam, tidak semua juga mengambil bahasa Inggris. Bedanya mungkin kalau di tempat yang memang itu adalah fokusnya ke English, mungkin iya full bahasa Inggris, tapi karena kami bukan fokusnya hanya ke bahasa Inggris, jadi kami tidak menerapkan yang full English untuk language-nya. Itu sih. Baik Ibu, terima kasih atas semua pertanyaan baiknya. Semoga bermanfaat ya, semoga sukses gitu ya. Mohon maaf jika kita kurang-kurang ya. Saya